Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saya mau informasikan ya, saya baru saja dapat hadiah kiriman kurma dari Mas Nugraha di Bandung ya. Coba lihat kurmanya. Ini adalah kurma Azwa ya. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kurma Azwa itu bentuknya hitam, kurma Nabi. Nah, barang siapa yang makan kurma Azwa 7 butir di pagi hari, maka dia akan dibebaskan dari segala penyakit termasuk penyakit sihir. Nah teman-teman bisa mengordernya, bukan hanya kurma Azwa ya, ada kurma-kurma yang lain juga, ada kurma Sukari, kurma muda, kurma Khalas juga. Teman-teman bisa pesan order, dan teman-teman keistimewaannya kalau pesan di sini di Mas Nunu bisa pesan 1/4 kilo atau setengah kilo atau kurang dari 1 kilo bisa. Setengah kilo harga kurma Khalas aja bisa dijual dengan harga Rp35.000 saja. Luar biasa kan, sangat murah. Nah, buruan sebelum persediaan habis. Silakan teman-teman follow Instagramnya di Kurma Kurma Adi di sini ya, saya tuliskan Kurma Kurma Adi, dan langsung hubung saja Mas Nunu di nomor WA berikut ini ya. Silakan di order segera, mumpung masih ada persediaan. Dan kurma yang ini adalah kurma dengan kualitas terbaik, dan bukan KW-KW ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin susah mencari kurma di luar bulan Ramadan, dan juga kalau misalnya dapat kurma juga yang mungkin kualitasnya kurang bagus dan harganya sangat mahal, maka untuk mencari kualitas yang sangat bagus dan harganya sangat terjangkau bisa dicari di sini. Nah, dalam 40 gram kurma ini sudah terkandung sekitar 132 kilokalori loh teman-teman. Bayangkan, kita tanpa makan nasi pun sudah, hanya dengan makan kurma sudah terasup energi kita dan vitamin yang lain dengan hanya makan kurma ini. Jadi sangat cocok untuk rekan-rekan yang mungkin punya penyakit diabetes, punya penyakit asam urat, atau mungkin punya penyakit kegemukan gitu kan, untuk yang lagi diet tidak banyak makan, sangat cocok makan kurma ini, sehingga walaupun hanya makan kurma saja asupan energinya sudah sangat terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jangan lupa di order, langsung saja di order di sini ya, di follow Instagramnya dan juga langsung di kirim atau dipesan lewat nomor WhatsApp Mas Nunu Nugraha di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak siapa? Tolong diperkenalkan dulu Mbak namanya. Saya Yanti di Pinang Muara, Pak Ustadz. Di Pinang Muara itu di kota apa ya? Di provinsi apa? Di Jakarta Timur, Pak Ustadz. Di Jakarta Timur, Cipinang Muara. Oke. Kemarin kan beberapa waktu lalu kirim WA ke saya tentang testimoni salawat. Nah, saya ingin bertanya tentang seputar itu ya Mbak ya. Iya Pak Ustadz. Oke. Saya mau tahu Ibu Yanti awal pertama sekali tahu dengan amal salawat itu kapan ya? Di awal bulan Agustus, tanggal 1 Agustus Pak Ustadz. Tahun ini? Iya, tahun 2020. Itu bagaimana awalnya? Itu saya dalam kondisi galau Pak Ustadz. Karena kan untuk biaya kuliah anak saya lumayan besar biayanya Pak Ustadz. Yeah. Jadi akhirnya saya coba-coba buka YouTube. Ternyata saya lihat ada di situ testimoni-testimoni dari beberapa sahabat channel YouTube Pak Ustadz. Yang membicarakan masalah keajaiban salawat Jibril Pak Ustadz. Iya. Terus? Ya, dari situ saya cari tahu salawat Jibril itu seperti apa ya gitu. Oh ternyata itu. Terus akhirnya saya tonton terus. Setiap saya buka YouTube
selalu channel Pak Ustadz yang nongol. Oh iya. Dan itu banyak. Dan banyak Pak Ustadz, nggak cuma yang hutang lunas, terus pokoknya banyak deh yang Iya. saya lihat itu beli rumah, beli kendaraan apa segala macam gitu Pak Ustadz. Tapi saya berpikir, iya ya gitu, saya pikir. Terus akhirnya saya tonton, saya cerita sama suami, Pak ini masa ada keajaiban sholawat seperti ini Pak. Suami saya, ya udah coba dilihatlah sama dia Pak Ustadz. Akhirnya di tanggal 8 itu Pak Ustadz, kata suami saya kan, karena anak saya bilang, mah jatuh tempo 10 mah bayar kuliah kata dia. Jatuh temponya Saya tanggal pikir, 10 gitu ya katanya. Iya, saya pikir gini, saya mau jual perhiasan kayaknya masih kurang gitu loh Pak Ustadz. Akhirnya kata suami saya, coba yuk kita salawat, kata suami saya gitu Pak Ustadz. Akhirnya saya jalankan sama suami saya setelah sholat subuh. Dia 100, saya 500 Pak Ustadz. Anaknya ikut juga nggak? Anak saya lagi kebetulan kuliah Pak Ustadz, jadi belum sempet jadi saya belum sempet bilang sama dia Pak Ustadz. Ya, tapi setelah kejadian ini baru pas malamnya bapaknya pulang itu, berarti kan saya menjalankannya itu dari subuh, zuhur, asar Pak Ustadz, maghrib Pak Ustadz. Karena biasanya gitu, kan subuh berapa, zuhur berapa, asar berapa gitu? Zuhur saya 500, asar 500, maghrib 500. Nah suami saya zuhur, asar, maghrib itu hanya 100 Pak Ustadz. Oh gitu. Pada saat dia pulang kerja malam, dia bilang gini, mah ini ada rezeki katanya buat nambahin bayar kuliah si Rizka katanya gitu. Oh ya udah, terus saya pikir gini, paling uang ini Pak Ustadz penggantian uang tol gitu loh Pak Ustadz. Saya nggak bergeming. Emang gitu. kalau uang tol kira-kira berapa dugaannya? Pikiran saya hanya 500.000 Pak Ustadz, karena kan saya berpikir saya butuhnya masih lebih dari itu gitu loh Pak Ustadz. Kalau biaya kuliah anak itu berapaan ya? 8 juta, berapa juta? Iya 8 juta untuk 8.500.000 Pak Ustadz untuk bayar daftar ulangan saya Pak Ustadz. Oke, terus akhirnya bagaimana? Nah setelah itu suami saya keluarkan tuh uangnya. Saya bilang, ya Allah ternyata dia. Halo? Tung lemah katanya. Halo, tadi terputus Mbak. Ya? Tadi agak terputus iya, dikit. Iya Pak Ustadz. Terus suami tadi ngasih gimana tadi? Coba diulang lagi. Iya. Tiba-tiba pas suami saya keluarkan uangnya itu ternyata banyak benar Pak Ustadz. Uang cash ya, gitu bukan dia kasih di ATM, nanti ambil di ATM, bukan gitu ya? Uang cash? Bukan uang cash Pak Ustadz. Itu besarnya pas saya hitung ada 2.500.000. Kebetulan memang pas dengan apa yang saya butuhkan Pak Ustadz. Lah tadi katanya butuh 8 juta, kok 2 juta sih? Iya 8 juta, saya kan sudah jual perhiasan Pak Ustadz. Ternyata kurang masih untuk bayar kuliah anak saya Pak Ustadz. Oh perhiasannya sekitar 6 jutaan gitu ya? 6 juta, iya betul 6 juta. Itu masih kurang 2,5 juta Pak Ustadz. Nah pas suami saya pulang itu, dia bawa, dia keluarkan, dihitung sama saya benar 2,5 juta. Ya Allah Pak Ustadz, saya dari situ kata suami saya bilang begini, mah ternyata Allah itu memang mendengarkan doa-doa hambanya ya. Itu Pak Ustadz. Akhirnya itu suami saya. Halo. Iya Pak Ustadz. Itu iya, bonus apa sih, boleh tahu? Bonus gaji bulanan atau bonus yang lain atau gimana? Bukan Pak Ustadz, kata dia uang itu uang apa kinerja atau apalah gitu. Dia sendiri juga nggak ngerti, soalnya biasanya nggak keluar di tanggal seperti itu Pak Ustadz. Terus biasanya berbarengan dengan gaji. Karyawan yang lain dapat juga atau cuma suami Mbak sendiri? Dapat juga Pak Ustadz. Oh begitu, ya. Dapat juga, iya. Karena memang biasanya itu tidak dikeluarkan di tanggal itu Pak Ustadz. Biasanya berbarengan dengan gaji Pak Ustadz. Oke. Terus akhirnya dibayarkan ya? Bingung Pak Ustadz. Oh iya. Ya. Akhirnya dilunasi ya? Ya dilunasi Pak Ustadz untuk yang biaya kuliah anak saya itu. Dan kesininya setelah kejadian itu suami saya bilang, Mah nanti bilang sama Pak Ustadz kita udah mengalami kejadian sholawat yang benar-benar ajaib bener kata dia. Masya Allah. Itu Pak Ustadz. Ada kejadian lain lagi setelah kejadian itu ada lagi nggak keajaiban yang lagi yang dirasakan? Oh iya ada Pak Ustadz, yang di tanggal 27 Agustus 2020 kemarin itu ceritanya kan saya sudah menyisihkan uang untuk membayar hutang ke adik saya Pak Ustadz sebesar 10 juta. Jadi Mbak, nah ini benar-benar Mbak menyisihkan uang berapa? Sudah terkumpul berapa?
sudah terkumpul 10 Pak Ustadz, dan memang kita niat untuk melunasi utang adik saya Pak Ustadz, utang yang saya pinjam dari adik saya besar 10 juta. Oke, terus? Nah, terus pada saat saya mau memberikan ke adik saya, dia malah bilang, sudah pakai aja buat kuliah anakmu, gitu. Aku belum perlu, gitu. Ya sudah, aku ikhlaskan, kata dia gitu Pak Ustadz. Oh, artinya dibebaskan dari utang itu gitu ya? Iya betul, makanya Pak Ustadz, setelah itu suami saya malah makin, udah deh mah, benar harus kita bikin harus testimoni dengan Pak Ustadz, benar-benar apa yang diceritakan Pak Ustadz dan testimoni Pak Ustadz di channel YouTube-nya itu memang benar-benar kita alami gitu. Iya, berarti gitu, kan Pak Ustadz, bukan rekayasa ya, mungkin dulu awalnya sebelum mengalami keajaiban mungkin ada dugaan jangan-jangan rekayasa atau gimana kan, tapi setelah mengalami sendiri saya tidak berpikir seperti itu Pak Ustadz. Saya berpikir karena setiap saya lihat channel Pak Ustadz, orangnya berbeda-beda dan daerahnya berbeda-beda Pak Ustadz. Oh gitu. Makanya suami saya bilang, ini kayaknya bukan KW-KW deh mah, katanya gitu. Jadi ya, nanti kalau kita dapat keajaiban keajaiban salawat, kita bikin testimoni ya mah, kata dia gitu Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Dialah yang mendorong saya untuk mau berbuat ini, testimoni ini, mengirim testimoni ke Pak Ustadz. Iya. Tapi baru sejauh ini sejak awal mengamalkan kan awal bulan Agustus ya waktu itu. Iya betul Pak Ustadz, di tanggal 8 Agustus itu Pak Ustadz. Sejauh ini baru 2 kejadian itu yang dirasakan ya? Iya Pak Ustadz, tapi sebenarnya sih saya merasakan agak lebih tenang, hidup saya, batin saya juga agak lebih tenang. Biasanya kan kita kalau anak saya udah bilang, ma bayar kuliah gini-gini, aduh saya sama suami udah, aduh dari mana lagi ya, begitu Pak Ustadz. Tapi semenjak ini suami saya bilang, udah mas serahin aja sama Allah, udah kita salawatin, pasti ada jalan keluarnya, gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi nggak ragu lagi ya Pak, karena kita berharap dan minta bantuan sama Allah begitu ya Bu ya. Iya betul Pak Ustadz. Apalagi. Dan sekarang jumlah salawatnya sudah ditingkatkan atau masih seperti biasa? Saya sudah di sekitar 10.000, 15.000 Pak Ustadz. Per harinya? Suami saya kan memang dia. Halo. Dia paling, iya Pak Ustadz. Iya, per harinya sudah bisa 10 sampai 15.000 Bu ya. Iya betul. Masya Allah. Kalau anaknya juga dan diajak salawat, kenapa? Sekarang anak saya juga saya ini Pak Ustadz, saya tolong nak ini biar kamu dimudahkan segala urusannya, saya bilang. Iya, salawat. Iya mah, iya. Iya, saya bilang salawat, yakin aja sama Allah, saya bilang. Masya Allah. Luar biasa ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami sekarang sudah sekeluarga sudah mendawamkan salawat Pak Ustadz. Oke, kalau hal-hal kecil banyak Bu ya yang Ibu rasakan? Iya banyak Pak Ustadz. Misalnya seperti apa tuh hal-hal yang kecil-kecil gitu? Yang kita tidak duga-duga Pak Ustadz. Contohnya seperti apa? Boleh nggak 1-2 diceritain? Pada saat waktu itu saya masih salawatnya belum banyak Pak Ustadz. Tiba-tiba ada yang datang ke saya, Bu ini bayar uang kontrak rumah. Saya sendiri malah, iya masa iya gitu kan, sedangkan dia sendiri lagi kondisi kesusahan gitu loh Pak Ustadz. Oh, tiba-tiba dia datang, Bu bayar kontrakan rumah Bu gitu. Oh, Ibu punya rumah kontrakan. Memang kami juga lagi butuh uang Pak Ustadz. Iya, Ibu ada kontrakan rumah gitu ya. Iya betul Pak Ustadz. Oh, iya. Gitu, karena ya. dia memang sebelumnya sudah ngomong, karena dia kondisi COVID Pak Ustadz, perusahaannya itu mempekerjakannya hanya setengah dari karyawan yang ada Pak Ustadz. Jadi dia mohon sama saya untuk keringanan biaya kontrak gitu. Ya udah, saya pikir sudahlah, saya nggak berpikir memaksakan dia untuk bayar. Tiba-tiba dia datang Pak Ustadz ke rumah, Bu ini saya mau bayar kontrakan untuk bulan yang ini ya Bu. Oh iya, saya bilang, emang sudah ada, saya bilang gitu Pak Ustadz. Sampai saya bilang, udah Bu, sudah katanya. Oh iya, Pak Ustadz yang kayak saya nggak duga-duga Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Iya benar Pak Ustadz, benar, saya benar-benar merasakan benar-benar keajaiban salawat itu, benar-benar saya rasakan sekali Pak Ustadz. Saya dan suami serta anak saya itu benar-benar merasakan Pak Ustadz. Iya. Selain banyak mukjizat-mukjizat yang kita tidak tahu, tiba-tiba ya, yang lebih penting itu hati kita Pak Ustadz lebih tenang dalam menghadapi segala masalah Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Oke, ada pesan-pesan Bu buat yang menonton acara ini kepada teman-teman gitu? Oh iya, untuk sahabat-sahabat YouTube-nya Pak Ustadz Marshall,
segala sesuatu permasalahan apapun yang kita hadapi serahkan saja sama Allah. Dan seperti judul buku Pak Ustadz, selawatin aja, insya Allah semua masalah dan apa yang kita perlukan dijabah oleh Allah. Amin. Masya. Ibu udah punya bukunya ya? Iya Pak Ustadz, Oh, iya, makanya Allah. saya bisa ini. Iya. Oke, begitu Bu. Bener, Terima Pak. kasih ya. Kenapa? Bener lah Pak Ustadz, bener kata Pak Ustadz, disolawatin aja. Suami saya juga ngomongnya begitu Pak Ustadz, solawatin aja, ngapain mikir-mikir. Terus suami saya begitu, udah biarin Allah yang mikir, solawatin, kata dia gitu Pak Ustadz. Karena masalah itu kan menyelesaikan masalah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Urusan kita adalah kita beribadah aja gitu sebenarnya. Iya benar, malah dia bilang gini, kasihan otaknya udah mikir ini gini, jangan mikir yang begitu-begitu, kata suami saya begitu. Iya, Udah, biar Allah itu aja memang yang benar. mikir. Kita nggak usah Gitu. mikir apapun, tugas kita hanya ibadah, salawat, itu aja sebenarnya. Iya benar Pak Ustadz. Orang Pak Ustadz udah ngasih tahu suruh solawatin aja, ngapain pusing, kata suami saya gitu. Oh iya benar. Iya. Oke, terima kasih Bu ya, Ya, atas Pak. waktunya. Sama-sama Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itulah teman-teman tadi wawancara saya dengan Ibu Tri tadi di Jakarta ya. Saya senang rasanya ya, karena hampir setiap hari saya menerima kabar gembira orang-orang yang mendapatkan banyak pertolongan Allah SWT berkat amal-amal salawat. Nah, kepada Anda yang belum, bersabar ya, bersabar, karena jangan dipikirin masalahnya, gak usah dipikirin. Tugas kita hanyalah memperbanyak ibadah, bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Perbaiki amal-amal ibadah, fokus bagaimana agar saya ini, bagaimana agar Allah ridho pada saya, bagaimana agar Allah cinta pada saya, bagaimana Allah ampuni dosa-dosa saya, dan perbanyak salawat setiap hari. Usahakan kalau bisa dalam sehari itu bersalawat Shallallahu Alaihi Muhammad paling sedikit itu 25.000. Kalau tidak bisa ya agak-agak kurang-kurang dikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai kurang mentok banget ya. Nah, Shallallahu Alaihi Muhammad 25.000 per hari. Nah, insya Allah Allah akan selesaikan masalahnya step by step, perlahan-lahan gitu ya. Masalah penyelesaian masalah itu adalah urusan Allah. Urusan Allah jangan kita campuri, gak usah kita ikut campur di dalam urusan Allah. Urusan kita adalah berikhtiar, beribadah, berdoa, bersalawat yang banyak, itu urusan kita. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa pada teman-teman yang sudah mempunyai kisah keajaiban salawat, langsung dikirimkan kisahnya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.